Munculnya Jiang tidak mengubah situasi seluruh medan perang. Ini seperti penampilan klan iblis yang menonton pertunjukan yang sangat biasa, yang tidak berdampak pada seluruh situasi pertempuran, hanya satu pejalan kaki lagi. Kamu berkata, bagaimana Feng Tianxing mendapatkan status Laksamana? Aku pikir dia harus memiliki kekuatan untuk bertarung kali ini. Bagaimana menurutmu? Setan-setan lain mengikuti. Kali ini Feng Tianxing sangat kuat. Dia bahkan tidak memberikan wajah Akademi Hongwu. Dia harus siap sepenuhnya. Jika tidak, mengapa dia berani berdiri di seberang Akademi Hongwu? Mungkinkah dia seorang orang setingkat ini? Masih bodoh. Jelas tidak mungkin. Jangan tebak apa yang bisa dilakukan Feng Tianxing. Pertanyaan terbesarnya sekarang adalah, apakah Feng Tianxing datang dengan ide untuk mengalahkan Akademi Hongwu? Atau apakah dia berencana untuk berakhir seri? Segera setelah topik ini keluar, iblis yang menonton pertunjukan di luar menjadi semakin sembrono. Beberapa setan membuat taruhan secara diam-diam, dan beberapa berbisik, tetapi tidak ada setan yang mau membantu Feng Tianxing. Kekuatan mereka benar-benar tidak memungkinkan mereka melakukan tindakan apapun selain menonton pertunjukan. Mereka tidak bisa melakukannya. Mereka tidak bisa melakukannya. Jiang masih dalam posisi menonton permainan yang sama seperti sebelumnya, memegangi lengannya, menonton pertarungan Feng Tianxing dan Hongke dengan semua waktu luangnya. Setelah Hongke dirobohkan oleh Feng Tianxing, dia membalikkan badan dan menstabilkan tubuhnya. Baru kemudian dia mengangkat tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya. Tetapi sebelum dia bisa melakukan hal lain, serangan Feng Tianxing mengikuti dengan cermat. Tinju besar itu membesar saat dilihat. Hongke tidak punya waktu untuk menghindarinya. Jadi dia hanya bisa mengangkat tangannya, ingin menolak trik ini. Tapi dia telah mengumpulkan kekuatan seluruh tubuhnya dan telah menjadi lengannya dalam kondisi yang paling sulit. Saat ini, dia belum diserang oleh apapun. Sebaliknya, tubuhnya telah kehilangan kendali dan merangkak maju di bawah kekuatan perlawanan. Seperti yang diharapkan dari orang kuat yang dibesarkan di penangkaran di akademi, dia bahkan tidak memiliki sedikit pengalaman tempur yang sebenarnya. Suara mengejek samar Feng Tianxing datang dari samping, dan saat berikutnya, kekuatan besar langsung membanting Hongke ke tanah. Dengan raungan, beberapa meter tanah naik dari tanah. Tubuh Hongke juga tersangkut di lumpur, dan tidak ada tanda-tanda akan bergerak. Sial! Feng Tianxing benar-benar bagus kali ini. Dia bahkan bisa mengalahkan Hongke. Jika rekor ini milikku, aku bisa menghancurkannya selama setahun. Kamu bisa meledakkannya selama setahun dan meletakkannya di tangan Feng Tianxing. Itu hanya serangan biasa. Kalimat langsung Jiang cukup mencekik iblis yang berbicara. Feng Tianxing melihat pemandangan di depannya dengan ringan, hanya menggelengkan kepalanya sedikit. Sebagai perwakilan yang dikirim oleh Akademi Hongwu, mereka seharusnya tidak hanya memiliki kekuatan sekecil itu. Ketika mereka mengirim Hongke, mereka seharusnya mempertimbangkan konsekuensi dari kedua belah pihak. Feng Tianxing tidak terburu-buru setelah memukul lawannya. Dia hanya mundur sedikit, dan kemudian dia melihat debu yang perlahan menghilang di bawah. Suara mendesing. Tiba-tiba, taji tulang keluar dari tanah di bawah, dan kecepatan taji tulang tidak lambat. Jika Feng Tianxing lalai, dia tidak akan bisa menghindari langkah ini. Namun, Feng Tianxing mundur dengan hati-hati dan langsung menghindari serangan balik ini. Meskipun dia tidak setampan dia menghindari krisis, dia berhasil menyelesaikan serangan secara diam-diam. Gaya bertarung ini mungkin tidak terlihat bagus, tetapi harus sangat praktis. Melihat taji tulang yang lewat di depannya, wajah Feng Tianxing menjadi lebih acuh tak acuh. Tentu saja, ini adalah kekuatan yang seharusnya kamu miliki, Hongke. Kamu tidak akan sepenuhnya dibutakan oleh dua seranganku. Ayo, lawan aku dengan kekuatanmu yang sebenarnya. Feng Tianxing baru saja mengangkat tangannya. Saat berikutnya, Hongke muncul di depan Feng Tianxing, dan cakarnya telah mencengkeram leher Feng Tianxing. Sekarang kedua belah pihak telah memulai pertempuran. Sekaranglah waktunya untuk menyelesaikan kebencian sebelumnya. Meskipun beberapa hari telah berlalu, Hongke masih tidak melupakan cara Feng Tianxing yang sangat memalukan untuk meninggalkannya di sini. Kebencian ini harus berakhir saat ini. Pada saat cakar tajam bersilangan, Feng Tianxing sekali lagi meningkatkan kecepatannya menjadi yang tercepat, menghindari serangan Hongke, dan tubuhnya sekali lagi berubah menjadi bayangan. Hongke tidak perlu memegang tangannya sekarang, dan kekuatan alam pemecah kepompong tidak salah lagi. Cakar Feng Tianxing ini menghindari jarak yang jauh, mendekati 100 meter. Tetapi cakar tajam Hongke masih mencapai bahu Feng Tianxing. Goresan yang dalam melewati kemeja sutra, meninggalkan goresan yang dalam pada sisik Feng Tianxing. Sepertinya kamu jauh lebih tangguh dari yang aku harapkan. Sekarang tidak ada tangan dalam satu gerakan. Hongke tidak terburu-buru, berdiri di tempat untuk mengamati gerakan Feng Tianxing selanjutnya. Bergerak sendiri jauh lebih sulit daripada menggerakkan pandangannya. Hongke tidak percaya bahwa Feng Tianxing dapat mempertahankan kecepatan seperti itu untuk waktu yang lama. Selama aku melakukan semua penanggulangan, aku tidak percaya kamu bisa terus bergerak seperti ini. Hongke hanya melihatnya,
dan menyimpulkan bahwa dia tidak dapat menemukan kekurangan Feng Tianxing. Jadi dia berbicara dengan sinis, mencoba memaksa Feng Tian untuk bertindak. Feng Tianxing, yang telah berubah menjadi streamer, juga merasa sangat licik. Ketika Hongke tidak dalam kekacauan, dia benar-benar musuh yang sangat tangguh. Dalam hal cara dan metode menghadapi musuh, tidak ada yang lebih percaya diri daripada Hongke di Akademi Hongwu. Selama dia tidak mengikuti ritme orang lain, Hongke setidaknya tak terkalahkan. Jelas, Feng Tianxing juga sangat jelas tentang ini. Setelah hanya mengamati sejenak, dia sudah membulatkan tekad untuk mengambil inisiatif menyerang, meski kekuatannya tidak sebanding dengan lawannya. Melihat kesempatan itu, Feng Tianxing tiba-tiba berbalik, dan lintasan aslinya tiba-tiba berubah. Hongke suddenly became tense. Tetapi setelah waktu ini, momentum serangan Feng Tianxing berhenti, dan tampaknya belokan tiba-tiba sebelumnya hanyalah sebuah kecelakaan. Hongke memandang lintasan Feng Tianxing dengan curiga, mencoba mencari tahu alasannya. Tidak mungkin kedua belah pihak membuang energi. Hongke sama-sama menebak bahwa Feng Tianxing memiliki kekuatan untuk bersaing dengannya, dan setiap kekuatan harus digunakan dengan benar untuk mengalahkan lawan. Ini terutama berlaku untuk Feng Tianxing. Semua kekuatannya tidak dapat disia-siakan sedikit pun, dan dia perlu menggunakan semuanya untuk menyerang. Jika tidak, dengan kekuatan penuhnya, tidak mungkin untuk melawannya sama sekali. Semua kesimpulan memberitahu Hongke bahwa Feng Tianxing tidak mungkin melakukan tindakan yang tidak berguna. Tetapi fakta di depannya adalah bahwa Feng Tianxing melakukannya, dan tidak sekalipun. Mengikuti upaya Feng Tianxing untuk menyerang lagi, Hongke sepenuhnya fokus. Tetapi kali ini masih merupakan upaya, seolah-olah dia sedang menggoda kucing, yang membangkitkan pikirannya, dan kemudian mundur lagi, tidak memberi lawan kesempatan untuk bereaksi. Setelah mencobanya 3 kali, Hongke akhirnya tidak tahan lagi. Feng Tianxing, apa maksudmu?